tahun 2004 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Amin. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai acara, kita mau kenalan dulu nih. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Niza dan Aku temanku Risma. selaku MC yang akan mengatur jalannya acara pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, aku akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Chief FPMA, yang ketiga sambutan Kepala Departemen Educational Management, yang keempat perkenalan masing-masing teaching staff, yang kelima penyampaian materi oleh tim pedagogi dan material development, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh ice breaking, dan yang kedelapan sharing session, dan yang terakhir penutupan dan dokumentasi. Nah, kan sudah dibacakan Kak em, susunan acara pada hari ini. Jadi untuk mengawali acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama untuk kelancaran keseluruhan acara hari ini, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan juga berkah. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, halo teman-teman Future Educators yang kreatif. Sesuai susunan acara kita tadi, kita langsung aja nih dengerin sambutan dari Chief FPMA Brawijaya, yaitu Kak Rozita. Karena gak afdol nih ya, rasanya kalau beliau ini tidak menyampaikan sepatah dua kata buat kita semua. Halo Kak Rozita, gimana nih Kak kabarnya? Halo Kak Niza dan Kak Sri Risma. Halo, Hai. Kak Rosita. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Oke. Kak Rosita. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alright. Hai halo kepada seluruh teaching staff FPMA Brawijaya Batch 1 2024 yang saya banggakan tentunya. Nah, saya pribadi dengan penuh kebanggaan, dengan penuh antusiasme menyambut kehadiran kalian semua dalam acara kelas persiapan ini. Sejujurnya aku tidak expect, saya tidak berharap banyak waktu awal open recruitment ya, dan ternyata, kemarin open recruitment kita tembus sampai 50 orang dan kita punya 40 teaching staff yang akan mengajar di 3 sekolah binaan. Wah, keren banget, tepuk tangan dong untuk FPMA dan teman-teman yang sudah, bekerja di belakang layar ini. Terima kasih buat tim educational management, departemen, educational management. Lalu, acara ini merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan kita ya sebagai, pendidik. Dan nanti kita bakalan belajar bagaimana cara mengajar di SD dan SMP tersebut. Nah, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Terus terima kasih juga kepada seluruh panitia dan, teman-teman yang sudah mendaftar. Semoga acara ini bisa membawa kalian, memberi bekal kalian untuk menjadi, pengajar di masa depan. Oke, selamat mengikuti acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wah, terima kasih banyak kepada Kak Rozita yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga pesan dari Kak Rozita bisa jadi motivasi buat kita semua. Agar lebih berinovasi dan selalu semangat ya teman-teman dalam menjalankan tugas sebagai seorang future educators. Boleh beri tepuk tangan virtual dulu dong buat Kak Rozita. Nah, oke, selanjutnya kira-kira akan ada sambutan dari siapa nih, Kak Risma? Oke, untuk acara selanjutnya, yakni sambutan dari Kepala Departemen Educational Management yang akan disampaikan oleh Kasani. Halo Kasani, gimana kabarnya hari ini? Memulai acara ini. Oke, alhamdulillah ya. Oke, langsung saja kepada Kasani, waktu dan layar dipersilakan.
Terima kasih Karisma sama Niza untuk waktunya. Oke, aku mulai. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kalian di sana sehat-sehat selalu ya. Aku sebagai Ketua Departemen dari Educational Management FPMA sangat berterima kasih pada kalian semua atas antusiasme dari kalian buat program teaching staff kali ini. Benar banget yang katanya Kak Rozi tadi, tembus sampai 50 pendaftar dan 40 teaching staff yang keterima. Itu benar-benar wow banget sih. Terus, selamat bagi kalian yang udah terpilih dan semoga kita bisa bekerja sama dengan baik seterusnya. Trust yourself and do your best, guys. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih. Oke, wah, terima kasih kepada Kak Sani yang telah menyampaikan sambutan yang begitu spesial buat para future educators kita nih. Oke, tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat Kak Sani biar harinya makin spesial. Wah, terima kasih banyak semuanya. Senang deh jam segini udah dapet 2 kali tepuk tangan meriah dari teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita memasuki main event ya teman-teman, aku mau tahu nih siapa aja sih teaching staff batch pertama tahun 2024 ini. Nah, adakah dari teman-teman yang mau memperkenalkan diri secara volunteer terlebih dahulu? Atau kalau nggak ada, aku mau pilih random aja nih, teman-teman yang belum off cam. Apakah ada yang mau volunteer? Aku hitung sampai 3 ya, teman-teman bisa langsung raise hand. 1, 2, 3. Oke. Oke, ada Safwan. Boleh silakan Safwan. Tes. Apa Oke, suara saya terdengar, Kak? dengar. Sudah terdengar Oke. dengan jelas. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, langsung Safwan. aja. Ya, pertama-tama terima kasih juga ke Sif dan Vice kita dan juga Kak Sani sebagai BOD. Mungkin perkenalan dari saya Muhammad Safwan Wazi dari Angkatan Berbasis 2023 dan pada tahun 2023 kemarin mendapat kesempatan sebagai teaching staff di sekolah di daerah Dinoyo namanya SDN Wahid Hashim dan kebetulan saat itu mengajar anak SD kelas 1. Wah, Oke, terima kasih. Salam kenal Safwan. Nah, Safwan boleh pilih nih teman-teman selanjutnya untuk memperkenalkan diri, nama lengkap dan juga angkatan ya. Safwan boleh pilih, kira-kira mau pilih siapa nih? Saya pilih Denan. Oke, silahkan Denan. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Denan Leda Ridwan Tretia. Bisa dipanggil Denan. Saya dari Pebasis Angkatan 2023. halo Renan. Dah. Ya, selanjutnya Denanda memilih siapa untuk perkenalan selanjutnya? Paras aja deh. Oke, Paras. Halo teman-teman semua, Halo, kenalin aku Faras Hanifah Pramudia, biasa dipanggil Faras, aku dari Pebasis 23. halo Paras. Selanjutnya mau pilih siapa, Paras? Mau pilih Kanikita. Oke, kita silakan. Oke, halo semuanya. Mohon maaf ya aku nggak bisa off cam karena emang kurang enak badan. Oke. Perkenalkan, nama aku Nikita Lovely dari Pebasis 2022. Wah, halo Nikita. Halo Kak Nikita. Eh, Halo. selanjutnya aku pilih yang on cam dulu ya. Oke. Untuk Kak Salwa Yusria, silakan untuk pengenalan diri. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Salwa Yusria dari Angkatan 2022. Oke.
Selanjutnya ada mungkin Aisyah Syafa Ramadhani. Halo, kenalin aku Wasya Syafa dari Pebasis Angkatan 2022. Halo, Kak Aisyah. Oke, selanjutnya ya, Kak Naswa Zain mungkin. Halo semuanya, aku Naswa Zain Quratul Ain, bisa dipanggil Naswa dari Angkatan 2022. Oke, halo Kak Naswa. Kak Naswa bisa pilih nih siapa yang bakal perkenalan. Khairunisa, Aulia. Oke, yang ditunjuk bisa on cam ya, untuk memperlihatkan wajah cantiknya. Halo Kak Yunisa, silakan perkenalkan diri. Halo, oke, karena tidak menjawab, jadi silakan yang lain, Kak Naswa. Kak Yesika Yolanda aja. Oke, silakan Kak Yasika. Halo semuanya, Halo. perkenalkan nama aku Yesika Yolanda, aku dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Yasika. Kak Yasika mau pilih siapa nih selanjutnya? Em, boleh Kak Itsna? Kak Itsna. Semua. Halo. Kenalkan, nama aku Isnanan Hetul Aza. Aku dari Pebasis Angkatan 2022. Oke, selanjutnya siapa Kak Isna? Kak Siti Nur Laila. Oke, Kak Sita Nurlaila. Siti Nurlaila. Halo? Oke, atau bisa mungkin Kak Atika Mutmainah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atika Mena Syahidah, biasa dipanggil Atika, dari Angkatan 23. Oke, selanjutnya bisa Aulia Sapitra Fitri. Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, aku Aulia dari Pebasis Angkatan 2022. Oke, halo Kak Aulia. Oke, selanjutnya bisa Kak Aulia Putri Ar-Rohmah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Putri Al-Rahman dari Pebasis Angkatan 2022. Oke, halo Kak Aulia. Selanjutnya deh, Kak Rohistin Khairina Afifah. Halo, ya. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, halo. Perkenalkan, nama aku Rizkin Hairina Afifah, aku dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022. Salam kenal semua. Ya, salam kenal Kak Rohistin. Selanjutnya bisa Kak Farah Ayu Fabrian. Halo semua. Perkenalkan, nama aku Farayu Fabrian dari Pebasis Angkatan 22. Oke, halo Kak Farah. Selanjutnya bisa kamu tunjuk Kak Farah. Oke, atau Kak Naili Salsabila. Silakan memperkenalkan diri. Atau bisa Halo,
Mohon maaf, tidak bisa on cam karena kamera laptop saya masih error ya guys. Perkenalkan, saya Naili Salsabila, bisa dipanggil Naili dari Pebasis Angkatan 2022. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Naili. Oke, karena banyak ya partisipannya, alhamdulillah. Jadi karena juga waktu ya, kita langsung aja. Untuk sekarang kita sudah terima kasih kepada kalian yang sudah memperkenalkan diri. Mohon maaf jika ada yang lain belum memperkenalkan diri, nanti mungkin bisa di acara selanjutnya ya. Oke, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Jadi sekarang kita sudah memasuki puncak acara yang dinanti-nanti nih. Puncak acara yang menjadi inti kelas persiapan teaching staff ini diadakan. Jadi, untuk teman-teman diharapkan menyimak dengan baik sesi acara kali ini ya, karena ini super duper penting, yakni sesi pemaparan materi oleh tim pedagogi dan material development. Selanjutnya, kepada Kak Aulia dan Sani yang bertugas, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih, Kak. Oke. Bisa memulai presentasinya, Kak Sani. Terima kasih Kakak buat Kak Operator yang udah nyiapin share screen-nya. Selamat datang ke preparation class yang menjadi inti dari ininya, guys. Kita di sini bakal membahas tentang SD binaan. SD binaannya ini apa aja sih, ya, di mana, terus tugas-tugas TS nanti apa aja, lalu refill partner sama tips and tricks buat kalian mengajar nanti. Boleh di next, Kak? Materi ini akan dibacakan oleh aku dan Kak Aulia. Oke, jadi yang pertama kita kenalan dulu nih ke sekolah-sekolahnya. Sekolah-sekolah yang bakal kita bina ini nanti apa aja sih? Jadi di tahun 2024 ini FPMA mengembangkan program teaching staff dengan bekerja sama dengan 3 sekolah binaan. Jadi yang kemarin itu cuma 1 binaan, yaitu SDI Wahid Hasyim. Sekarang kita expand ke 3 sekolah, yaitu SDI Wahid Hasyim, SDN Percobaan 1, dan SMP Wahid Hasyim. Boleh di next, Kak? Oke. Kita sampai di sekolah-sekolahnya nih. Sekolah-sekolahnya ada SDI Wahid Hasyim yang pertama. Nah, yang pertama itu lokasinya ada di Noyo. Mungkin kalau kalian belum tahu, bisa aku taruh di kolom chat. Bentar, jaringannya kurang stabil. Kita lanjut dulu deh ke SDN Percobaan 1. Nah, SDN Percobaan 1 ini di dekat UM, di dekat bakso sayur UM. Dan itu SD ini berharap agar TS, teaching staff, mampu membawakan materi dengan teaching media yang kreatif, baru, dan interaktif. Jadi mereka di sana sudah punya LCD dan di setiap kelasnya, dan mengharapkan kita itu untuk mengembangkan teaching media yang baru gitu. Dari kalian mungkin bisa dicontoh oleh guru-gurunya di sana dan lain sebagainya. Karena gurunya di sana sendiri biasanya menggunakan teaching media yang seperti print, kertas print, dan PPT seperti itu. Kemudian yang terakhir ada SMP Wahid Hasyim. Nah, di SMP Wahid Hasyim ini sendiri, FPMA teaching staff ini berperan sebagai guru ekskul dengan fokus skill speaking. Jadi yang bakal diajar adalah kelas 7 dan kelas 8.
Dan mereka meminta untuk fokusnya itu di speaking aja, daily conversation sehari-hari dan pengayaan vocab, seperti itu. Mungkin boleh di next, Kak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Aulia. Oke, baik. Selanjutnya, what should we do? Oke, sebenarnya kan kita udah tahu nih tentang sekolahnya dan sekilas apa aja yang harus kita lakuin di sana. Fokus sekolahnya di, misal tadi di SDNP itu kita diminta untuk membuat teaching media yang kreatif. Nah, kemudian di SMP Wahid Hashim kita difokuskan untuk mengajar speakingnya. Nah, kemudian hal-hal penting yang harus kita persiapin itu apa sih? Yang pertama nih, yang jelas kenali tipe siswa. Jadi kita nanti ada beberapa pertemuan. Mungkin kita akan ada observasi dahulu dari SDNP. Mungkin bisa selanjutnya akan dikasih tahu tanggalnya. Nah, kemudian kenali kemampuan siswa. Dari tipe-tipe tadi kan kita tahu nih ini tipe siswa yang belajarnya tuh kayak gimana, mereka sukanya dengan media teaching yang seperti apa. Nah, kemudian juga kemampuan siswa, mereka ini di high atau low atau middle kayak gitu. Nah, kemudian juga sesuaikan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa ini yang dimaksud adalah dari materinya, kemudian juga medianya. Selanjutnya yang juga berkaitan, ini adalah media ajarnya. Jadi sesuai yang tadi misalnya di SD, media ajar yang cocok buat anak SD ini bagaimana sih? Misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ini kalau diajarkan misalkan dengan game atau seperti apa, ini apakah mereka bisa fokus atau mereka ini terlalu susah buat mereka yang gitu. Jadi semua ini berkaitan, jadi mulai dari mengenali tipe siswa, kemampuan, kebutuhan, dan juga media ajarnya begitu. Oke. Selanjutnya TS Dati. Tugas kita di sana nih apa aja? Yang pertama yang jelas itu mengembangkan perencanaan pembelajaran dari RPP yang sudah disediakan dari divisi Maddev. Nah, nanti kita sudah menyesuaikan misalkan dari SD Wahid Hashim dan juga SDNP itu materinya sudah ada dari sana, kita tinggal mengembangkan RPP tersebut. Nah, nanti kita mengikuti dari RPP yang disediakan oleh Maddev. Kemudian mengajarkan materi dengan baik, usahakan output yang terbaik. Baik, selanjutnya ini akan dilanjutkan lagi oleh Kak Sani. Terima kasih Kak Aulia. Oke, selanjutnya apa aja sih yang harus dipikirkan baik-baik sebelum kita berangkat ke ngajar nih? Yang pertama ada time management. Jadi kami dari FPMA sendiri juga menekankan bahwa jangan sampai kuliah kalian itu terabaikan gitu guys. Jadi harus benar-benar memanage waktu dengan baik. Bisa membagi waktu untuk kuliah, untuk FPMA, untuk teaching staff ini sendiri, kemudian untuk hal-hal lain yang mungkin harus disiapkan untuk sehari-harinya. Kemudian yang kedua ada don't, and I mean don't be late for your teaching duties. Jadi untuk sekolah-sekolah ini itu kita benar-benar yang harus tepat waktu ya, karena benar-benar di jam itu, di jam misal jam setengah 10, jadwalnya jam 10.30, itu jam 10.30 kalian udah harus ada di kelas dan mengajar, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada prepare your strategy and teaching media well and communicate with your partner. Jadi karena kalian ini di kelas ya, di kelas itu nggak mengajar sendirian, kalian bakal ada partner 1 sampai 2 orang, dan kalian
tentu aja harus komunikasi sama mereka. Gimana besok persiapannya, teaching medianya seperti apa, terus strateginya mau pakai yang seperti apa, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada be professional. Try to practice mindfulness and just do your best. You got this. Karena be professional ini jangan hilang-hilangan dan sehingga kayak mengganggu partnernya sendiri, itu kayak aku jadi terhambat gitu untuk melakukan teaching duties-nya di teaching staff ini. Try to practice mindfulness. Jadi kamu saat mengajar, ya kamu fokusnya di mengajar gitu. Just do your best. Jangan terlalu dipikirin tentang apa-apa. Aduh, kalau kayak gini gimana? Jangan terlalu cemas. Fokus dengan apa yang bisa kamu lakuin untuk saat itu. Seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjut, Kak. Selanjutnya ada tips and tricks. Tips and tricks yang pertama, persiapkan dengan matang. Kalau perlu buat rencana cadangan. Kita harus, sebagai guru, kita harus mempersiapkan diri kita, baik diri kita maupun teaching media yang mau kita gunain pas mau mengajar, pas ngajarnya. Rencana nanti itu di 10 menit pertama kita harus seperti apa, terus kemudian selanjutnya bagaimana, kalau muridnya kayak gini kita harus apa. Usahakan kita punya rencana dan punya rencana cadangan, semisal rencana yang pertama ini mungkin agak terganggu atau seperti apa gitu. Be or at least pretend to be confident in front of your students. Jadi meskipun kamu kayak, duh gimana ya, aku gak pede banget nih, deg-degan dan lain sebagainya, itu jangan ditunjukin. Sebisa mungkin kalian harus keep your cool, terus bisa menguasai kelas dengan maksudnya itu kayak kamu harus bisa, ya udah tenang, tenangkan diri kamu sendiri, karena murid-murid kamu itu percaya sama kamu. Kamu bisa, you got this. Dan jaga sikap, mimik muka, dan gestur tubuh agar tetap santai. Gak apa-apa, semuanya bakal bisa diatasin. Kan kamu juga nggak sendirian, sama partner juga, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada selalu jaga komunikasi dengan partner mengajar. Jangan hilang-hilangan, jangan putus kontak, jangan sampai ada miskom. Karena memang yang ditakutkan kan miskom itu tadi ya. Jadi kalian agak susah untuk mengatur jalannya pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada be expressive, karena yang kalian ajar ini nantinya adalah murid SD, terutama murid-murid sekolah dasar ya, karena mereka itu masih butuh yang namanya kalau gurunya ekspresif, mereka juga bakal termotivasi untuk jadi ekspresif juga gitu. Mereka nggak bakal ragu untuk menyampaikan pendapatnya dan berpartisipasi di dalam pembelajaran. Kemudian ada terapkan gestur tubuh yang sesuai dengan keadaan. Semisal murid bercerita, tunjukkan sikap tertarik dan mendengarkan dengan seksama. Aku yakin kalian semua tahu hal ini, kayak semisal ada teman kayak cerita, kalian harus benar-benar yang pay attention to them, karena mereka bisa ngerasain kalau kalian itu, oh kalian itu peduli loh sama cerita mereka, yang apa yang mereka rasakan, yang mereka ceritakan pada saat itu. Dan ini juga mirip sama poin selanjutnya, yaitu contoh sikap dosen yang membuat kalian nyaman ketika diajar oleh beliau. Kalian juga pasti di kelas udah ngalamin kan, kayak oh dosen ini tuh enak, soalnya gaya mengajarnya seperti ini gitu. Mungkin kalian suka sama mister yang ini, soalnya kalau aku ngomong, aku ngerasa diperhatiin, orangnya pay attention to me, terus kalau aku nggak bisa ngomongnya, dibantu, seperti itu. Ya mungkin bisa dilanjut, Kak.
Nah, ini bakal disampaikan oleh Kak Aulia. Baik, Kak Sania, terima kasih penjelasan sebelumnya ini benar-benar mindful banget ya. Oh ya, kita tahu nih, jadi gimana kita harus bersikap di kelas, bagaimana kita tahu cara bersikap jadi guru yang baik buat mereka, biar kita disukai sama mereka gitu. Kemudian ini ada hal penting apa sih yang perlu kita lakuin dalam kelas? Ini yang pertama perencanaan yang matang dan cadangan yang jelas seperti yang sudah di-mention sebelumnya. Kita sebelum masuk kelas ini kita pasti udah tahu kan kita bakal ngapain aja. Maksudnya kita bakal ngajarin materi tentang apa, teaching media apa yang bakal kita pakai. Semuanya pasti udah direncanakan matang-matang. Nah, cadangan ini yang dimaksud adalah apa? Misalkan kita nih mau pakai media teaching itu PPT. Kita bisa misalkan harus berpikir dua arah gitu ya. Gimana kalau nanti di sana tiba-tiba mati lampu gitu. Nah, biasanya kan kita harus maksudnya kita harus mengantisipasi hal-hal yang bisa aja terjadi di sana kayak gitu. Nah, kemudian gimana kalau itu berjalan, oke lanjutkan gitu kalau sesuai rencana gitu ya. Nah, kalau tidak gimana? Yang pertama itu tetap tenang. Jadi sesuatu yang di luar kendali kita, misalkan ya itu tadi kelasnya tiba-tiba mati lampu atau ada teaching media yang lupa kita bawa gitu. Yang pertama sebagai guru kita diharapkan tetap tenang. Nah, kemudian oke lanjutkan dulu dengan apa yang udah kita siapkan dan kita cadangkan sebelumnya. Nah, kemudian sambil dengan sikap yang tenang tadi berusaha untuk cari solusi. Misalkan ini kalau kasusnya ketinggalan tadi ya atau kelasnya mati lampu gitu. Kan sebenarnya kita sudah menyiapkan cadangan rencana cadangnya apa. Kita mungkin bisa ubah awalnya nih kita mau pakai video. Nah, kita mungkin bisa ubah jadi pakai kertas, print-printan atau gimana yang seenggaknya murid-murid tetap bisa terkontrol. Jadi jangan panik karena kalau kita panik pasti murid juga bakal ngeliat kalau kita panik kayak gitu. Nah, kemudian things to note itu yang pertama jelas attitude, kemudian mental. Yang dimaksud attitude pasti kita udah tahu ya, kita sebagai mahasiswa pendidikan diharapkan kita selalu menjaga attitude kita dimanapun itu, terutama kita nanti di sekolah yang pihak luar lah ya. Kita di sini bukan hanya membawa nama kita, tapi juga membawa nama alma mater kita, Universitas Brawijaya, pendidikan bahasa Inggris, prodi kita, begitu. Misalkan nih di kelas yang mungkin biasanya kita keceplosan bilang kata-kata kasar atau apapun yang kayak gitu, mungkin bisa dikurangi ya teman-teman. Ini ya not buat kita semua aja, buat aku juga gitu. Kemudian mental, ini jelas penting banget sebelum kita berhadapan sama murid-murid, apalagi ini anak SD pasti banyak tantangannya, mereka mungkin terlalu aktif atau bagaimana, gimana cara kita mengatasi mereka dengan sikapnya yang macam-macam. Pasti kita di kelas nanti bakal menghadapi situasi yang bermacam-macam. Ada anak yang mungkin terlalu aktif, dia nggak bisa diam. Ada juga mungkin anak yang sama anak satunya ini sering banget mereka tengkar gitu. Nah, gimana caranya kita bisa mengatasi dua anak itu tadi biar mereka nggak bertengkar kayak gitu. Biasanya pasti ada aja. Nah, kemudian ya itu tadi seperti yang di-mention Kak Sani, be yourself dan tetap percaya diri gitu. Ini slide berapa? Oke, lanjut Kak, lanjut. Maaf. Baik, ini sebenarnya berkaitan juga sama yang slide sebelumnya. Jadi yang harus kalian perhatiin banget ya,
itu dalam proses pembelajaran nggak semuanya bisa sesuai rencana. Bisa aja terjadi hal-hal yang di luar kendali kita. Yang itu tadi, jangan panik, tetap lanjutkan sambil cari solusi. Kemudian do your best and keep practicing. You've done well and be proud of yourself. Oke, selanjutnya ada announcement bakal dilanjutkan oleh Kak Sani. Oke, makasih Kak Laul. Ini terakhir ada announcement. Ini adalah reveal partner. Kalian sama siapa sih aku ngajarnya nanti? Di kelas berapa? Di SD yang mana? Di sekolah yang mana? SD atau SMP? Oke, mungkin bisa dilanjut Kak. Oke, ini ada announcement untuk yang SD Wahid Hashim. Berikut adalah jadwal dan partner-partnernya. Mungkin bisa di screenshot biar nggak lupa ya. Ini kalian mengajar 1 minggu ini, maksudnya kalian mengajar di hari dan jam yang sama setiap minggunya selama 5 minggu. RPP akan disiapkan oleh FPMA dan nanti kalian bisa langsung menghubungi partner mengajar dan bikin grup mungkin atau chat. Gimana nih besok ngajarnya kayak pakai itu apa, pakai teaching media apa, dan mengembangkan materi yang mau kalian kasih gitu. Oke, lanjut Kak. Dari SD Wahid Hashim kita beralih ke SDN Percobaan 1. Nah, di sini agak berbeda dengan yang SD Wahas tadi. SD Wahid Hashim sendiri, kalau 1 minggunya ada 6 kelas yang selalu diajar. Jadi 6 kelas per minggu dalam 5 minggu. Kalau yang SDN Percobaan 1 ini berbeda-beda. Jadi dalam 1 minggu bisa aja yang diajar itu ada kelas 4, ada kelas 6. Nggak kayak kelas 1 sampai kelas 6 nggak harus ada seminggu gitu. Dan yang memegang kelas itu pasti sama kok di kelas ini. Jadi ini bisa di screenshot untuk efisiensi waktu juga ya. Ini yang minggu pertama, minggu depan ini, hari Selasa tanggal 5 sampai lalu lompat di hari Kamis. Mungkin bisa dilanjut Kak. Oke, ini selanjutnya. Jadi berbeda dengan SD Wahas tadi, itu jadwalnya tetap. Yang ini SDN Percobaan ini nggak selalu mengajar tiap hari. Mungkin di sini kamu mengajar di hari Selasa. Nggak selalu hari Selasa itu kamu mengajar gitu, setiap minggunya. Mungkin lanjut dari SDN Percobaan 1, kita beralih lagi ke yang terakhir. SMP Wahid Hashim. Nah, SMP Wahid Hashim sendiri mekanismenya sama seperti SDN Percobaan 1. Jadi nggak sama jadwalnya. Tapi kami mencari orang-orang yang emang pas itu sudah free gitu. Jadi dari jadwal kalian kemarin, kami cocokin satu-satu sama jadwal sekolah. Kami pastikan kalau kalian itu free di jam-jam itu. Dan nggak mepet-mepet banget sama kelas yang sebelumnya maupun kelas selanjutnya. Jadi kalian masih ada waktu untuk di perjalanan supaya nggak ngebut-ngebut gitu. Apalagi kalau ada macet dan lain sebagainya. Oke, mungkin bisa dilanjut Kak. Ini masih SMP. Bisa di screenshot ya teman-teman supaya tidak lupa gitu. Nanti dicari namanya satu-satu. Aku di mana, ngajar kelas berapa, tanggal berapa, jam berapa.
Oke, mungkin bisa dilanjut lagi, Kak. Oke, udah selesai pengumumannya. Itu tadi pengumuman 40 teaching staff yang akan mengajar dan partner-partnernya siapa aja, di mana ngajarnya, jadwalnya kapan. Mungkin dari kalian sendiri ada pertanyaan sejauh ini? Oke, boleh Kak Rosita? Oke, terima kasih Kak Sani. Aku izin bertanya itu yang di SDN 1 percobaan boleh di-share Kak Bagas di SD percobaan 1. Nah, yang jadwal mengajar sebelumnya. Nah, misalnya ini Kak, aku mau tanya, ini kan Selasa 5 Maret kelas 4A dan kelas 4B. Terus di Kamis 21 Maret kelas 6. Itu kelas 6-nya kelas 6 aja atau kelas 6A dan B? Oh iya, kelas Makasih. 6-nya itu 6A dan kelas 6B. Jadi jam 7 sampai jam 10 itu udah termasuk kelas 6A dan B. Semisal jam 7 sampai jam 8, jam 8 setengah 9-an itu 6A. Dilanjut oleh 6B dari jam setengah 9 sampai jam 10 lebih 10, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi yang di SD percobaan ini kelasnya itu ada 2 ya Kak. Jadi 1A, 1B, 2A, 2B. Nah, teaching staff-nya tetap sama karena kan nanti outputnya juga sama, input dan juga outputnya sama. Oke, yang beda cuma kelas 5 aja ya. Ya, kelas Tolong 5AB dengan slide 5C. sebelumnya. Nah, di kelas 5 itu ada 3 kelas. Jadi di SD percobaan itu semuanya 2 kelas, kecuali kelas 5. Kelas 5-nya ada 3 kelas. Jadi eh yang slide selanjutnya, Kak. Ya. Oh, nah ini. Nah, ini kelas 5 itu Rosita dan Herlina itu 5A 5B ya. Terus yang 5C itu Herlina dan Kak Aulia. Kak Alin dan Kak Aulia. Oke. Jadi nanti yang Kak Herlina ini bisa ngasih tahu, kita bisa koordinasi yang bertiga ini bikin grup buat ngajar kelas 5 gitu ya, Kak. Ya, Oke. makasih Kak Rosita udah ditambahin tadi, lupa ya, agak nggak di-mention tadi. Ya, jadi misal kelas 4 itu maksudnya 4A sama 4B, karena di sini kan jadwalnya jam 9.55 sampai jam 1. Mungkin kalian tadi agak mikir, kok lama banget ya perasaan anak SD aja bahasa Inggrisnya segini lamanya gitu. Itu consist of 2 kelas, jadi 4A sama 4B. Jadi misal jam 9.55 itu 4A, terus jam 10 mungkin atau jam 11-an itu kelas 4 itu. Nanti kalau salah di sela-sela itu ada istirahat untuk kalian mungkin minum-minum atau makan snack seperti itu sebelum melanjutkan ke kelas selanjutnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kak Salwa Yusria. Oke, saya izin tanya. Kan untuk saya kebagian di SDN percobaan letaknya dekat UM ya. Nah, itu aku mau tanya kalau saya kesini kan nggak bisa kendaraan dan nggak punya, itu nanti sama siapa ya? Kayak diantar ke tempat ngajar. Terima kasih. Oke, ini masalah untuk transportasi ya. Untuk transportasinya sendiri, dari kami sendiri menyarankan untuk
mahasiswa semisal di SDN percobaan 1 ini tuh kelas 4 itu cuma 2 kali pertemuan. Karena berbeda dengan mekanisme di Wahid Hasyim yang satu kelas setiap minggu itu pasti ada, di SDN percobaan 1 itu tidak semua kelas itu dalam 1 minggu pasti ada gitu kan. Jadi karena kelas 4 itu cuma 2 kali pertemuan, dari kami sendiri menyarankan teaching staff untuk mengakomodir dirinya sendiri seperti naik Gojek atau Grab seperti itu. Kalau yang di SD Wahid Hasyim, kami sendiri karena mempertimbangkan 1 minggu itu pasti ada kelas, misal kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti ada, kami berusaha untuk memplotting, jadi satu kelas itu pasti ada yang punya motor, seperti itu. Tapi untuk yang SDN percobaan dan SMP Wahid Hasyim sendiri sedikit susah karena ketidakcocokan jadwal dari teaching staff sendiri. Jadi satu-satunya solusi dari kami mungkin teaching staff bisa memesan transportasi online seperti Gojek atau Grab seperti itu. Karena dari jadwalnya sendiri 1 sampai 2 kali saja ke SD-nya. Untuk Kak Salwa, apakah menjawab? Iya. Oke. Aku mau Mungkin izin selanjutnya ada, kenapa? Aku mau izin nambahin mungkin. Oh ya, boleh. Jadi kalau masalah transport tadi kan misalkan ada kan berdua nih partnernya, misalkan satunya atau dua-duanya nih nggak ada motor sama sekali. Kalau misalkan ada nih salah satu yang bisa bawa motor tapi nggak ada motor, nanti bisa diinformasikan di grup aja. Misal nanti kalau ada motornya yang free bisa dipinjemin, gitu aja sih kalau menurut aku. Oke, makasih Kak Aul untuk tambahannya. Ya bisa dicoba gitu juga. Mungkin bisa dibantu oleh yang lainnya gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kak Sarah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya, saya kan kebagian di SD Wahid Hasyim. Ini kan hari Selasa. Berarti ini setiap minggu atau gimana ya? Kalau di SD percobaan kan itu ada tanggalnya. Tapi di SD Ya. Wahid Hasyim tuh gimana? Ya, kalau di SD Wahid Hasyim sendiri, setiap minggu pasti ada. Jadi setiap Selasa jam segitu, Kak Sarah nanti ke SD Wahid Hasyim untuk mengajar. Sama ini udah fix banget kah kayak hari-harinya gitu? Nggak boleh ganti hari? Iya, tidak bisa. Oh, oke. Makasih. Oke. Kak. Mungkin ada pertanyaan. Oh, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Kak Faras. Halo Kak, terima kasih kesempatannya. Aku mau tanya yang tadi aku kan kebagian di SDN Wahid Hasyim ya. Itu kan kelasnya juga kelas 6 aja. Itu kalau maksudnya kelas 6A dan B berarti atau gimana? Kalau di Wahid Hasyim sendiri, kelasnya itu cuman 1 doang. Jadi kelas 1 itu cuman 1. Jadi nggak ada A sama B gitu. Yang ada A sama B itu cuma SDN percobaan 1 sama SMP Wahas. SMP Wahas itu kelas 7 ABC dan kelas 8 ABC. Sama aku mau nanya ulang, jadi materinya itu udah disediain dari FPMA-nya ya Kak? Ya, dari kami menyediakan RPP. Jadi nanti RPP-nya kalian baca, terus kalian kembangkan sendiri. Kayak, oh aku nanti kayak gini, nanti ngajarinnya kayak gimana gitu. Mau pakai Itu mau teaching media apa. Itu Kenapa? mau di-share kapan Kak?
setelah ini. Oke, Oke, Kak. Terima kasih. oke. Oh iya, eh, un- oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dulu ya. Dari Kak Salwa mungkin Mohon maaf, saya mau tanya lagi. Mungkin ada saran untuk dress code-nya untuk ngajar. dress code. Iya. Oke, untuk dress code-nya sendiri sebenarnya itu bebas rapi tidak apa-apa. Tapi untuk menjaga keformalan mungkin bisa pakai alma mater. Alma mater dan bawahan yang rapih gitu. Pakai sepatu. Jangan mungkin kalau bisa hindari flat shoes yang belakangnya bolong gitu. Ya. Oh ya, catatan diusahakan ya bawahannya itu bukan celana ketat, legging atau jeans. Jadi mungkin pakai rok atau celana kulot dan sebagainya itu. Untuk SDN percobaan ini 955 ini tuh udah termasuk sebentar, mungkin oke, gini. Kak Bagas mungkin diituin ke SD Wahid Hashim. PPT-nya. Oke. Kasih. Nah, di sini kalau kalian lihat jadwalnya itu jam 7.55 sampai jam 9.05. Nah, ini itu mulainya pelajaran dari jam 7.55. Jadi belum ada kayak persiapan dan lain sebagainya. Mungkin kalian bisa 30 menit sebelumnya udah mau TW ke SD Wahid Hashim karena memperhitungkan mungkin ada macet dan lain sebagainya. Kalau di SDN percobaan sendiri agak beda, mungkin bisa di next Kak ke SDN percobaan. SDN percobaan di sini, di situ tertulis jam 9.55. Nah, 9.55 ini kalian belum ada di kelas. 9.55 ini kalian udah ada di sekolah SDN percobaan tapi masih belum mengajar. Jadi dari SDN percobaan 1 kemarin gurunya meminta teaching staff itu datang di awal 30 menit lebih awal dari jadwal mengajar. Jadi jam 9.55 ini sudah kami masukkan 30 menit itu. Jadwal mengajarnya itu jam 10.25. Jam 10.25 kalian di kelas, tapi jam 9.55 kalian sudah ada di SDN percobaan. Jadi sebelum 9.55 kalian udah OTW ke SDN percobaan. Jam 9.55, kenapa kok aku harus 30 menit lebih awal ada di sana? Dari gurunya sendiri di SDN percobaan meminta 30 menit lebih awal supaya bisa briefing singkat sama gurunya. Jadi kalian bisa menyampaikan, hari ini saya kayak gini, pakai teaching media ini, seperti itu. Mungkin apakah ada yang kurang jelas? Atau ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oh, semisal ada yang cat rambut, maksudnya dari teaching staff. Dari teaching staff kalau ada yang cat rambut, gimana ya? Mungkin aku mau minta saran ke Kak Rosita. Semisal ada teaching staff yang cat rambut seperti itu. Sebentar. Oke, Tanya untuk langsung aku jawab ya, Kak Sani. Oke, jadi untuk ini berkaitan sama dress code ya, harapannya dari FPMA Brawijaya dan juga seluruh sekolah binaan itu
teaching staff memakai pakaian dan juga penampilan yang rapi. Jadi selayaknya guru kan juga panutan. Masa iya nanti misalnya rambutnya cat warna kuning, kan ya tidak etis juga dilihat. Jadinya untuk cat rambut saran dari FMA Brawijaya dan himbauan untuk boleh cat rambut tapi gelap, bukan cat yang terang, sehingga nantinya bukan terlalu mencolok, nggak terlalu mencolok, dan tidak memberatkan juga. Jadi yang mungkin masih punya rambutnya berwarna terang, mungkin bisa digelapkan sedikit, bisa digelapkan lah ya. Ya kalau lebih bagus sih hitam, coklat, jadi nggak terlalu ya kalian kan bawa alma mater ya, jadi baik-baik di sana. Kami juga membawa kalian ke sana, jadi nanti kami yang bertanggung jawab, nggak hanya kalian. Terus pakaiannya bisa memakai batik, kemeja, alma mater, bawahannya rok, celana, tapi celana yang nggak ketat, celana hitam, nggak boleh jeans ya. Jeans tidak boleh, meskipun jeans gombrong tidak boleh. Jeans yang kayak boyfriend jeans nggak boleh. Jadi harus ya pakaiannya berwarna, terserah pakaiannya, terus roknya itu, celananya itu gelap, ya bolehlah coklat atau apa. Sebenarnya nggak ada dress code buat bawahan ya, tapi asal nggak legging dan nggak ketat, terus sepatunya juga diperhatikan. Terus rambut tadi, meng-highlight rambut lagi, rambutnya tidak boleh berwarna terang. Itu. Terima kasih Kak Sani. Terima kasih Kak Rosita. Oh iya, ini ada yang tanya, Kak Salwa lagi tanya. Mau tanya untuk teaching staff, apakah ada survei ke tempatnya langsung? Jadi untuk yang SD Wahid Hashim sendiri dan SMP Wahid Hashim sebenarnya tidak ada survei ke tempatnya langsung untuk teaching staff. Tapi untuk SDN percobaan 1 ini ada survei observasi ke sana, ke SDN percobaan 1-nya. Itu dilaksanakan hari Senin pukul 11. Pukul 11, tapi kita harus sudah ada di sana jam 10.45. Dan itu maksimal 3 perwakilan yang ke sana. Maksimalnya 3 perwakilan. Jadi mungkin teman-teman yang ada ditugaskan di SDN percobaan 1, kalau berminat ikut observasi bisa bilang ke grup dan bilang kalau aku ada motor juga, mungkin semisal ada motor atau enggaknya mungkin bisa bilang, karena minimalisir mungkin kalian bisa diploting juga gitu. Itu jam 10.45. Jam 10.45 udah ada di sana. Mulai observasi jam 11. Mungkin dari teman-teman teaching staff ada pertanyaan lagi. Oke, Kak Rosita nih. Oke, mungkin aku mau nambahin dan juga penekanan ya Kak Sani. Jadi Boleh, untuk di SD Islam Wahid Hashim itu kelasnya cuma 1. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tetapi teaching staff mengajar seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya, kalau SD Negeri Percobaan 1 itu kelasnya ada 2. Kelas 4A, kelas 4B. 1A, 1B. Nah, dari kami dan juga sekolah itu ada perjanjian kalau di kelas itu yang mengajar 2 orang dan akan seterusnya 2 orang. Jadi tidak boleh ganti. Misalnya Nabila Nurul dan Salwa. Karena Nabila Nurul dan Salwa kelas 4A, kelas B, jadi hari Selasa ngajar, terus perkenalan segala macam kan tentunya. Jadinya itu sekolahnya itu minta partnernya sama. Jadi nggak perlu perkenalan lagi dan
sudah kenal di minggu berikutnya. Dan di SD percobaan 1 ini ada 2 kelas, diharapkan datang jam 9.55 karena akan ada briefing sama Ibu Rika ya Kak Sani? Iya. Ya, nanti jadi 9.55 itu udah ada di sana ya. Jadi 9.55 teaching staff bilang ke TU kalau dari FPM Abrawijaya mau mengajar bahasa Inggris, terus nanti bakalan diarahin untuk ketemu Bu Rika dan briefing sebelum kelas. Terus pakaiannya diperhatikan, penampilannya diperhatikan, terus pengucapannya diperhatikan, perilakunya juga ya. Jadi meskipun kalian mungkin ada yang belum punya pengalaman untuk mengajar, ini bisa jadikan belajar. Tapi belajar yang benar-benar belajar, jangan dibuat mainan karena jujur saja ini kami berharap sama kalian semua, berharap penuh buat menjaga nama baik FPMA dan juga alma mater kita. Terus apalagi ya? Untuk RPP nanti tenang saja, tim dari Educational Management bakal ngirim RPP-nya setiap minggunya. Jadi nanti kalian pastiin untuk membaca RPP. Jadi nanti di RPP sudah ada urutannya. Di sebelum kelas harus ngapain, saat berlangsung ngapain, berapa menit, terus setelah mengajar ada apa gitu. Tapi RPP itu menyesuaikan kalian. Jadi kalau kalian punya inspirasi sendiri, punya ide sendiri, itu boleh banget. Terus teaching medianya kalau di SD percobaan 1 ini sudah lengkap, ada speaker, ada LCD karena negeri ya. Dan kalau di SD Islam Wahid Hashim itu belum ada, jadi memakai teaching media konvensional. Kalian bisa bikin, misalnya pada saat itu lagi belajar jam. Nah, kalau mau boleh tuh membuat kayak kertas yang bisa diputar-putar jamnya, jadi bisa sekalian mempraktekkan. Atau boleh memakai papan tulis tangan, atau bisa pakai print. Pokoknya terserah kalian untuk teaching medianya. Kalau di SD percobaan bisa pakai PPT, tapi PPT-nya yang interaktif, yang menarik. Terus boleh memakai video YouTube, kayak nyanyi sambil belajar, itu boleh ditampilkan YouTube-nya. Terus boleh memakai suara-suara untuk melatih listening. Dan di SMP tadi sebenarnya mereka sudah punya guru bahasa Inggris mengajar mata pelajaran wajib. Tapi kami diizinkan untuk mengajar di sana untuk mengajar ekskul, ekstrakurikuler. Dan ekstrakurikulernya itu fokusnya di speaking ya tadi. Jadi yang mengajar SMP sebelum mengajar perlu belajar speakingnya, pronunciation-nya harus benar ya. Jadi sebelum mengajar semuanya dipastiin untuk belajar. Gak apa-apa guru itu belajar gak ada batasannya. Sampai tua pun guru akan tetap belajar. Jadi itu aja sih dari aku, dan pokoknya yang ditekani jangan telat aja. Jangan telat. Pokoknya semangat terus. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Dadah. Boleh dilanjut? Itu ada yang tanya Kak Sani. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Aul. Kak Sani mau tanya bagaimana cara kita sebagai guru bisa menghandle kondisi kelas. Mungkin ada beberapa murid yang nakal atau ramai di kelas. Terima kasih. Oke, makasih Kak Aulia untuk pertanyaannya. Jadi, cara kita buat ngehandle, mungkin beberapa murid ada yang nakal atau ramai. Dari aku sendiri dulu itu, kalau ada yang ramai, mungkin kita bisa kan berpartner. Yang satu ngehandle kelas yang sisanya, yang satunya ngehandle murid itu. Jadi mungkin bisa ditanya, ayo mungkin yang misal partner A mengurus seluruh kelas, yang sisanya selain dari murid-murid yang nakal ini. Terus yang partner B ini ke mereka kayak ayo diperhatiin tuh gurunya kayak gimana, terus atau dikasih pertanyaan, kalian paham nggak yang itu kayak gini, tahu diajak
supaya mereka itu tenang dulu, kemudian dituntun pelan-pelan untuk memperhatikan yang di depan. Mungkin ayo, kamu tadi merhatiin nggak kakak itu kasih tahu apa? Nggak, coba aku mau kayak gini, mungkin gitu. Oh iya, ini mungkin bisa masuk ke sharing session. Jadi selanjutnya ini kita habis pertanyaan-pertanyaan ini mengenai SD, kita bakal ada sharing session. Semisal ada di antara kalian yang udah pernah ngajar nih, boleh tuh sharing pengalaman kalian, tips-tips kalian gitu. Mungkin bisa dilanjut Kak Bagas ke slide selanjutnya. Lagi. Setelah question time. Oke. Mungkin selanjutnya akan dipandu oleh MC lagi. Saya serahkan kembali ke Kak Risma sama Kak Niza. Oke, terima kasih kepada tim pedagogi dan juga material development yang telah menyampaikan materi yang sangat membantu kita nanti dalam hal teaching staff ini. Sekarang sudah tahu lebih jauh dong ya teman-teman tentang teaching staff dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama mengajar nanti di sekolah binaan yaitu SDI Wahid Hashim, SMP Wahid Hashim, dan SDN Percobaan 1. Seperti tadi kata Kasani dan Aulia bahwa masing-masing wilayah punya fokus yang berbeda dalam pengajaran. Jadinya jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan matang ya teman-teman, seperti memanage waktu dengan baik, disiplin waktu, dan jangan cemas ya teman-teman. Teman-teman bisa ingat hal penting dari kakak-kakak tadi ini, yaitu kenali tipe siswa, kemampuan siswa, lalu sesuaikan kebutuhan masing-masing, dan juga siapkan media ajar. Oke. Oke, terima kasih kepada Kak Rosita, Kak Sani, dan Kak Aulia yang sudah memberikan pemaparan materi. Oke, next, let's move on to the next agenda, yaitu sharing session bersama Kak Intan. Aku mau cek dulu nih. Halo Kak Intan, apa kabar? Apakah Kak Intan sudah berada di room Zoom? Halo everyone, alhamdulillah aku kabarnya baik. Gimana kalian nih kabarnya? Baik, Kak Intan. Oke. Jadi ini sudah bisa dimulai untuk sharing sessionnya. Oke, boleh banget nih Kak. Waktu udah layar, dipersilahkan untuk Kak Intan. Oke, thank you buat MC-nya yang udah memberikan kesempatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah mau pagi menjelang siang ya. Kita akan ada sharing session di mana ini nggak perlu tegang-tegang. Kita santai aja karena aku tahu nih dari beberapa dari kalian ini udah ada yang pernah memiliki pengalaman mengajar, volunteer di SD maupun SMP dan lain sebagainya. Atau bahkan ada yang di international school. Kayak yang senyum-senyum ini pasti udah pernah di international school ya, guys. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang mau sharing nih terkait tentang bagaimana sih mengajar itu, pengalaman kalian selama mengajar itu gimana sih? Boleh langsung aja raise hand kalian. Kemudian nanti aku persilahkan atau aku tunjuk untuk speak up. Ayo mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing terkait pengalamannya. Kak Salwa, Kak Aulia, terus siapa lagi ini di sini? Siapa ya? Siapa lagi yang Kak Sarah juga, Safwan juga aku pernah lihat. Kak Nui juga mungkin di kepanitiaan lain pernah. Kak Jessica. Tahu mau nyampein pertanyaan juga boleh.
Mungkin dari aku dulu ya guys. Aku pernah sempat ngikutin beberapa volunteer. Nggak banyak sih, 2 kali di kepanitiaan teaching staff juga dan juga sama kepanitiaan ada di kepanitiaan lain. Nah, itu beda karena untuk yang TS ini kan sekolahnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu pelosok gitu karena ada di SD Wahid Hashim, terus juga ada kita dapat terbaru kerjasama baru dengan SD percobaan. Ini menurut aku ya, kalau dengar-dengar dari apa diskusi kalian ini SD percobaan lebih modern, bukan lebih modern dalam hal apa, tapi kayak teknologinya lebih apa ya, udah diberikan fasilitasnya udah lebih jauh lebih maju gitu dari SD White Hasim. Jadi ini mungkin sedikit membantu kalian dalam memberikan metode-metode pembelajaran, di mana kalau yang ya jangan jangan malu juga ya kalau jadi apa ini guru karena kita sebagai main actor-nya di dalam kelas. Jadi kalian harus bisa jadi aktor penghibur dan jangan lupa untuk tetap semangat, energi kalian harus full, sarapan dulu sebelum ngajar guys. Karena kalau ngajar anak SD ini butuh energi banyak. Energi mulai dari energi kalian, suara kalian, kesabarannya itu yang paling penting karena SD ini anaknya super aktif dan karakternya juga beda-beda gitu. Kalau di SD Wahid Hashim, kalian lebih mengutamakan ke metode pembelajaran yang tidak menggunakan teknologi, bisa sesuai dengan kreativitas kalian, semisal terkait dengan cuaca nih atau iklim, kalian bisa membuat metodenya itu ngeprint atau disuruh gambar atau lain sebagainya gitu. Nah, untuk yang di SD percobaan kalian bisa menggunakan teknologi, tapi seperti yang dikatakan tadi harus yang atraktif gitu, biar nggak hanya teacher centernya, gurunya yang aktif, tapi muridnya juga harus aktif. Kemudian, dan I'm sure kalau kalian yang udah di semester 4 juga pasti udah diajarin tentang teaching method ya, atau tentang research classroom gitu. Dan juga ada yang dapat kelas literatur kan juga bisa menggunakan literatur sebagai bahan ajarnya. Mulai dari song atau cerita-cerita yang bisa dikombin dengan games. Karena kalau anak SD ini lebih suka ke games, aku dulu waktu yang ada di SD lumayan pelosok, bener-bener gak ada teknologi, jadi full pakai ada apa papan tulis, terus aku coba bawa laptop, mungkin mereka lebih tertarik gitu ya. Terus aku men-show up terkait videonya ini masih selaras dengan materi yang aku berikan gitu. Jadi mereka lebih kayak tertarik, oh videonya lucu nih, videonya menarik, ada animasinya. Terus nanti pertanyaannya juga masih selaras dengan materi. Semisal kita ada short story gitu ya. Jadi pertanyaannya masih, tadi di sana tokohnya siapa aja, ceritanya itu bahas apa aja gitu. Terus nanti mereka bisa disuruh ke depan untuk menceritakan kembali apa yang mereka lihat. Bisa seperti itu juga. Terus apa lagi ya? Hmm, ya mungkin itu sih ya guys. Sabar aja kalau ngajar anak SD karena mereka karakteristiknya beda. Ada yang mau merhatiin, ada yang nggak mau merhatiin. Terus yang paling penting kalian harus knowledgeable, harus pengetahuan luas karena mereka pasti pertanyaannya out of the box yang nggak pernah kalian terpikirkan sebelumnya gitu. Terus jangan sampai kalian nanti pasti tanya, Kak ini apa ya? Terus kalian pasti bingung, aduh apa ini jawabannya gitu. Tapi kalau semisal mentok nggak bisa jawab ya nggak apa-apa, dialihkan atau tanya ke partner yang lain gitu. Mungkin ini dari yang international school mau kasih apa pengalamannya Kak Aulia mungkin yang dari My Little Island mungkin berbeda ya dari sekolah-sekolah swasta lainnya. Boleh silakan. Baik, Kak Intan. Mungkin dari aku sedikit pengalaman aja sih. Dulu sempat ya volunteer di SD My Little Island, di mana di sana muridnya yang sudah diwajibkan setiap hari memakai bahasa Inggris. Jadi memang sedikit tantangan buat kita
sana karena kita harus menyesuaikan banyak dari mulai dari attitude di sana ditekankan banget karena etika di sana sangat-sangat ditekankan sama teachernya juga di sana kita mengajar itu masih diawasi sama gurunya di sana gitu kalau dulu. Nah, kemudian ini memang anak tiap kelasnya berbeda gitu karakteristiknya. Misalkan aku dulu di kelas 3. Kelas 3 ini masih aktif banget. Nah, suatu saat aku di kelas 4. Di kelas 4 ini mereka memang kalau ada pertanyaan atau apapun itu memang masih aktif, tapi dibandingkan kelas lain itu mereka masih agak pasif. Maksudnya eh, cara kita tuh harus berbeda gitu. Nah, dari situ aku tahu, oh ternyata tuh kelas ini nggak menentukan juga gitu, karena mereka bisa jadi dengan cara yang seperti ini mereka bisa sangat aktif banget atau mereka mungkin kurang tertarik kayak gitu. Nah, beda lagi nih sama sekolah satunya. Ini di SD Jabal Nur. Nah, itu kalau bisa dibilang memang berbeda 180 derajat. Nah, itu di mana di sana kita fokusnya bukan lagi mengajarkan ke bahasa Inggrisnya lagi nih. Kita di sana mengajarkan ke eh, apa ya, nilai-nilai kehidupan aja. Dulu materinya masih basic kayak kebersihan karena kayak gitu-gitu. Karena di sana tuh gimana ya, anak-anaknya masih perlu banget buat diajarkan pelan-pelan dari awal karena bahkan di kelas 2 3 itu mereka masih berusaha mengenali huruf kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita terapkan nih di sekolah yang sekarang, misalkan dari SD Wahas ini ya, mungkin kondisinya memang nggak terlalu separah di SD Jabal Nur. Nah, tapi mungkin memang tidak bisa dibandingkan juga dengan sekolah satunya, misalkan SD Percobaan, yang mana memang di sana lebih terpapar dengan teknologi kayak gitu. Nah, jadinya kita bisa menentukan nih dari sekarang, kayak gimana ya nanti aku bakal pakai cara bagaimana, metode bagaimana, teaching media gimana, kayak gitu. Begitu juga dengan SMP. Nah, SMP ini kita mungkin jarak umurnya nggak terlalu jauh ya. Nah, itu juga bisa jadi tantangan tersendiri kayak gitu. Karena mereka mungkin merasa akrab banget kayak kita. Maksudnya kita memang berusaha mengakrabkan diri dengan mereka, tapi itu juga jadi pesan buat kita, buat di note. Jadi kita tetap berusaha mengakrabkan diri, tapi kita juga berusaha buat jaga batasan kayak gitu sih pesan aku. Oke, terima kasih Kak Aulia atas sharing sessionnya. Pengalamannya tadi ada yang di My Little Island, Jabal Nur, terus sekolah SD Wahid Hashim gitu. Jadi sebenarnya kita gak apa-apa welcome guys, tapi kita juga harus tahu sopan santunnya kita itu di mana. Harus mengajarkan juga anak-anak harus kalau kepada yang lebih dewasa dari mereka harus tetap jaga sopan santun, tapi juga tetap santai. Ya, ngertilah guys ya, sopan santun tapi santai. Yang nggak terlalu formal gitu. Terus aku mau ngasih saran buat kalian buat teaching metodenya. Itu jangan mepet-mepet banget kalau bikin. Minimal 2 Karena semisal nih bakal ada challenge-challenge-nya tersendiri ketika kalian mengajar. Jadi jangan sampai bikinnya dadakan sehingga kalian nggak well prepare gitu. Terus nanti di kelasnya kalian bingung, aduh ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Apa yang harus aku lakukan? Bingung sendiri mau deliver materialnya itu. Aduh gimana ya ini? Ternyata siswanya lebih dan lebih aktif atau lebih silent, lebih pendiam dari yang aku pikirkan. Itu juga harus dipertimbangkan dengan partner kalian gitu. Metode-metodenya apa? Kalau semisal di hari pertama nih, ternyata aku kurang maksimal, output yang aku berikan ke anak-anak juga masih kurang tersampaikan gitu. Kalian bisa jadi ini itu sebagai bahan evaluasi atau observasi untuk lebih baik ke depannya, menyesuaikan dengan karakteristik anaknya, kemampuan mereka. Oh, ternyata materi yang aku kasih kemarin itu masih terlalu tinggi buat mereka, atau oh terlalu basic, terlalu mudah.
itu bisa sedikit dirubah. Mungkin kita bisa memberikan RPS-nya dan juga waktu-waktunya, tapi untuk teaching metodenya kalian bisa mengembangkannya sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian atau mau sharing session? Ini kurang berapa menit ya, MC? Oke, masih ada waktu nih Kak, sekitar 8 menit untuk sharing sessionnya. Oke, karena kurang 8 menit, aku bakal buka Q&A buat teman-teman yang mau tanya tadi. Mungkin masih ada pertanyaan terkait volunteer, cara ngajarnya juga, atau mungkin yang belum pernah ngajar, atau yang udah pernah ngajar, masih belum menemukan solusi, bisa banget langsung ditanyain di sini. Ya, ini nyampein saran juga boleh banget. Pokoknya jangan malu-malu, guys. Karena aku jujur pertama kali ngajar juga dulu malu. Terus kayak, ya udahlah kalau nggak gitu, nggak bisa maksimal gitu. Oke, Kak Fani. Di sini aku mau nambahin aja sih. Tadi ada yang kelewat ternyata. Untuk yang SD Wahas sama SDN percobaan 1, itu murid-muridnya punya buku. Jadi kalau di SDN percobaan 1 itu bukunya bisa diakses di Kemdikbud. Itu mereka pakai kurikulum Merdeka udahan. Jadi tinggal di-download aja e-booknya. Nanti yang bertugas di kelas 1 misalnya download yang kelas 1, terus kemudian yang kelas 2 download kelas 2. Kalau yang di SD Wahas sendiri itu pakai LKS. Jadi kalian nanti diberi cuma apa ya? Lebih ke berfokus ke LKS-nya itu. Pengerjaan LKS. Jadi kalian seperti membantu mereka mengerjakan LKS, tapi juga menjelaskan materinya itu kayak gimana sih. Jangan kayak yang guru-guru. Mungkin kalian pernah punya guru kayak ya udah kerjakan halaman ini sampai ini, udah gitu doang. Gak dijelasin apa-apa. Atau mungkin kurang dalam penjelasan materinya. Jadi tetap meskipun kita berfokus pada LKS, kita harus ngajarin ya itu tadi tuh ngajarin apa sih di LKS ini tuh kayak gitu. Mungkin segitu aja Kak Intan. Oh, untuk yang SMP Wahas karena ekstrakurikuler, jadi benar-benar tergantung TS sendiri dan dari RPP yang dikasih. Oke, thank you atas informasinya Kak Sani. Semoga teman-teman yang mau bertanya disilahkan, jangan malu-malu karena nanti semisal kalian apa ya udah ngajar terus bingung, aduh gimana ini ya cara manage anak-anak ini. Mungkin bisa dipikirkan dulu nanti pertanyaan yang kemungkinan akan kalian tanyakan atau bakalan muncul pas ngajar itu apa aja gitu. Tadi ada pertanyaan apa ya yang Kak Sani tadi tuh? Cara menghandle kondisi kelas. Ya, karena kita kan kalau anak SD kan apa ya perhatiannya sering terganggu. Nah, cara buat mereka pay attention to us, mungkin kalau semisal mereka rame, kalian bisa kayak kasih metode kelas-kelas, terus nanti muridnya bisa jawab yes sir gitu atau yes miss. Kalau mereka udah barengan gitu, oke. Jangan lupa pay attention lagi untuk di pembelajaran kita hari ini. Gitu. Kalau aku dulu kalau mereka rame ya udah bener-bener rame banget. Habis itu aku ajak mereka nyanyi lagu apa ya? Kalau kau suka hati tepuk tangan, langsung mereka prok-prok. Habis selesai nyanyi, udah diam lagi, terus lanjut pembelajaran gitu. Jadi emang mereka gampang ke distract sama hal-hal lain. Tuh. Jadi ada pertanyaan ya? Nggak bisa akses online. Untuk LKSS di Wahas, kita nggak bisa akses online ya, Kak? Aku izin jawab ya.
untuk yang LKS SD Wahas itu LKS-nya kayak LKS yang buku biasa itu loh. Jadi aku kurang tahu ya. Kayaknya nggak ada di online. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Nih, kayak gini. Modelannya kayak gini, LKS biasa. Jadi nanti eh, dari kami sendiri kayaknya bakal nge-upload ini ke Google Drive bareng sama RPP. Jadi kalian bisa lihat juga. Kira-kira ini materinya apa aja sih gitu. Aku balikin lagi ke Kak Intan. Kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Sani. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi terkait teaching staff ini. Oke, nanti kalau misal udah time's up, kabari aku aja ya guys, let me know di sini biar gak overtime nanti. Oke, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung atau belum kepikiran pertanyaan, nanti bisa aja langsung tanya di grup gitu ya, Kak. Jadi semua pertanyaannya bisa terjawab dengan jelas di grup, dan teman-teman yang lain juga mungkin pertanyaannya bisa diwakilkan. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih kepada Kak Intan dan juga Kak Sani sudah memberikan sharing sessionnya. Langsung kita next nih, karena tadi kita udah sharing session, udah penyampaian materi, supaya kita nggak jenuh nih, aku akan kasih ice breaking sedikit buat teman-teman sebelum kita masuk ke sesi penutupan. Boleh dibantu untuk share screen ice breakingnya? Oke, jadi ini namanya ice breakingnya guess which one is wrong, teman-teman. Cara mainnya gimana? Boleh next slide? Nah, ini ada 3 cara mainnya, yaitu yang pertama, teman-teman siapkan 2 statement. Satu statement benar dan juga satu statement salah. Nanti statement tersebut jangan kasih tahu temennya nih, mana yang benar, mana yang salah. Nah, nanti teman-teman yang lainnya bisa menebak kira-kira dari 2 statement tadi yang disebutkan oleh temannya, langsung aja jawab statement nomor 1 atau statement nomor 2 yang kira-kira itu adalah statement yang salah. Setelah itu nanti kita akan bergantian nih. Kita pilih random aja. Oke? Apakah teman-teman sudah siap? Boleh kasih reaction-nya dulu. Kalau udah siap mulai games-nya. Oke, boleh. Aku mulai ya, teman-teman. Aku mulai dari aku. Jadi aku punya 2 statement. Nanti teman-teman tebak. Dari nomor 1 atau 2 ini, tebak mana yang salah. Yang pertama, aku pernah ketemu Najwa Shihab. Dan yang kedua, aku pernah dimarahin Satpam FIB. Teman-teman bisa langsung jawab di kolom chat, kira-kira statement nomor 1 atau statement nomor 2 yang kira-kiranya statement yang salah atau statement palsu. Oke, ada yang jawab 1, ada yang jawab 2. Waduh, yang mana nih ya yang salah? Oke, ada, wah banyak yang jawab statement nomor 1. Oke, dan jawabannya statement yang salah adalah statement nomor 2. Jadi, aku sedikit cerita bahwa aku pernah ketemu Kak Najwa Shihab ini di salah satu event di Surabaya gitu, teman-teman. Nah, kalau yang kedua, aku nggak pernah dimarahin Satpam FIB karena Satpam FIB adalah Satpam yang baik-baik, kalau menurut aku. Jadi gitu, teman-teman. Aku mau pilih nih dari teman-teman yang udah jawab di kolom komentar untuk memberikan 2 statementnya. Ada, aku mau pilih, ada siapa ya?
Ada Risma, boleh Risma berikan statementnya? Oke, terima kasih Niza. Oke, statement pertama itu adalah aku pernah lupa bayar makanan. Dan statement keduanya adalah aku pernah ketemu sama Pak Jokowi. Menurut kalian yang mana? Statement yang salah. Oke, coba dijawab di kolom komentar. Oh, banyak kan yang nomor 2 ya. Kenapa jawabnya nomor 2? Oke, ada lagi yang mau menjawab? Ya, ya benar sekali yang seperti yang diomongin oleh Aulia Putri Rahma. Ya, aku untuk yang statement pertama itu kan tidak aku lupa membayar makanan. Nah itu aku eh, tidak pernah ya untuk lupa membayar makanan. Dan yang kedua aku pernah bertemu dengan Pak Jokowi itu di Mall Sarinah Jakarta seperti itu. Oke, selanjutnya aku pilih ya antara peserta ini. Oke, yang cewek dan cowok satu. Oke, yang cowok dulu kali ya, karena yang dari tadi aktif tuh cewek. Sebentar. Mungkin bisa Kak Bagas, Sarah. Oh, Halo, halo. boleh langsung mulai nih. Ya, boleh. Oke. Oke. Eh, oke. Statement pertama adalah aku pernah ketemu Bu Puan Maharani. Terus yang kedua Oke. adalah aku pernah ketemu Pak Jokowi. Menurut kalian yang mana? Yang yang kedua. Banyak banget yang dua ya, kenapa ini? Oke, jawabannya ada. Oh, ada yang satu nih, ada yang satu. Iya, jawabannya adalah benar. Aku pernah bertemu Ibu Puan Maharani waktu itu. eh Kalau nggak salah kayaknya itu tahun 2017. Jadi itu waktu aku masih SMP dan kayaknya waktu itu beliau belum jadi ketua DPR ya. Eh aku waktu itu ngisi salah satu event di Malang. Jadi kayak sekolahku diundang gitu dan tamunya di situ ada Ibu Puan Maharani. Begitu teman-teman. Wah, seru ya bertemu dengan Bu Puan. Oke, selanjutnya bisa cowok lagi ya satu ya. Mungkin Denandra Rituan. Ya, silakan untuk memberikan dua statement. Apakah ada Denandra Rituan? Oke, aku hitung ya. 1, 2, oke. Oke, karena tidak ada, jadi mungkin Kak Prasetya mungkin bisa memberikan dua statement. Halo, Kak Prasetya. Oke, kemana nih ya orangnya? Oke, karena sepertinya ada kendala jaringan gitu ya, Kak. Ada Iya. teman-teman yang mau volunteer memberikan Oke, dua fun mungkin ada fact yang mau volunteer. statementnya?
Atau mau aku tunjuk satu orang lagi deh? Aku mau siapa ya? Aku, oh ada Kak Safwan. Oke, boleh Safwan, silahkan. Oke, jadi untuk statement pertama, aku nulis pakai tangan kiri. Dan untuk statement kedua adalah aku nulis pakai tangan kanan. Ayo, satu atau dua. Waduh, ada yang menjawab nih. Katanya Bagas kidal ya, gitu. Ada yang mau menjawab lagi, teman-teman? Kalau kata Intan nulis pakai Nulis perasaan pakai bisa nggak? perasaan bisa Tuh. nggak? Waduh, bisa kayaknya deh, Kak. Lewat telepati ya. Oke, Oke. gimana, Safwan? Jadi statement yang salah adalah statement yang kedua. Oh, berarti bukan kidal ya. Kidal, tulis pakai tangan kiri ya. Oke, oke. Salah prediksi. Oke, selanjutnya satu lagi terakhir yang ingin mengajukan statement, volunteer silakan. Mungkin Sarah Permata, Zahira, silakan. Oke, statement pertama, aku pernah menang Shopee Cocoki. Terus statement kedua, aku pernah ketemu Menteri Agama. Menteri Agamanya Yakut Holil. Waduh, banyak yang menjawab nomor satu nih. Kenapa nih teman-teman nggak percaya kalau pernah ketemu seorang menteri gitu ya? Ada lagi yang mau menambahkan jawabannya? Kira-kira statement nomor satu atau statement nomor dua? Oke, boleh langsung bisa diklarifikasi? Siapa tadi? Sarah? Kira-kira statement mana nih? Oke, Statement yang salah. jadi statement yang salah tuh aku menang Shopee Cocoki. Terus yang benar aku pernah ketemu Menteri Agama. Wah, Oke, di mana tuh thank ketemunya? you. Di Waktu mana itu ketemu? acara apa ya? Jadi di daerah aku ada acara, terus habis itu beliau datang, jadi ketemu waktu itu. Oh, jadi menghadiri acara ya. Oke. Oke, aku mau ketemu jodoh aja deh, bercanda. Boleh banget sih ya, ketemu jodoh. Biar langsung nikah ya Kak Intan ya. Kak Intan mau nikah ya. Oke, karena sudah selesai ya acara hari ini. Udah nggak kerasa ya, sudah di penghujung acara hari ini. Oke, silakan Bagas sekarang untuk menutup presentasi. Oke, aku ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari teman-teman semuanya dan juga dari kepada kakak-kakak yang sudah menyampaikan materinya dan juga sharing session. Semoga dari apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita gunakan di ketika kita saat berada di teaching staff. Aku juga aku Niza dan juga temanku Risma minta maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan selama memandu acara. Sebelum kita leave dari Zoom, boleh kita dokumentasi terlebih dahulu nih teman-teman. Yang lagi off cam bisa langsung on cam, rapi-rapi terlebih dahulu untuk mengabadikan momen kelas persiapan yang pertama ini. Silakan Oke, ya yuk teman-teman bisa teman-teman. langsung on cam untuk dokumentasi. Untuk operator bersiap ya. Oke teman-teman silakan open cam.
sebentar saja kok untuk dokumentasi. Oke. Mungkin yang lainnya ada kendala kali ya dalam. Oke, bisa ditunggu ya untuk siap-siap. Oke, ditunggu ya sampai jam 12.01 untuk membuka kameranya. Oke, karena sudah 12.01 ya. Jadi silakan operator untuk mendokumentasi. Semuanya bersiap ya. Oke, aku kasih instruksi. Ini yang formal dulu aja kali ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sudah, operator? Oke. Yang selanjutnya boleh gaya bebas ya, teman-teman ya. Seperti ini. Enggak, gaya ini dulu. Bukan gaya Gaya ini dulu. bebas, itu gaya FPMA, Home from Ya, Everyone. ya. Maksudnya gaya ini dulu. Baru nanti gaya bebas. Jangan bergerak ya, teman-teman. Oke. Mungkin yang terakhir gaya bebas kali ya, biar ada banyak dokumentasi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima Sudah kasih. ya, teman-teman. Terima kasih. Dan selamat berjuang untuk nanti pengajarannya, teaching staff-nya.